keadaan ataupun program-program yang sudah diusungkan oleh pemerintah. Jadi dalam Merdeka Belajar ini sebenarnya mahasiswa ataupun siswa-siswa itu diharuskan untuk lebih menyederhanakan dalam pembelajaran, memanfaatkan media digital, terus membuat iklim belajar itu lebih menyenangkan, terus juga lebih fleksibel. Kita bisa melakukan pertukaran pelajar, pertukaran mahasiswa, terus juga memilih beberapa mata kuliah yang sudah disesuaikan. Kalau misalnya di Kementerian Agama itu masih belum ada PMM ya, tapi mungkin suatu saat nanti tidak menutup kemungkinan dari kampus YAIN Ternate akan datang berkunjung ataupun kuliah di kampus YAIN Langsa misalnya. Kalau dari kampus Kemendikbud itu ya, di Ternate sendiri mahasiswa Unhair, kalau Universitas Hairun itu hampir 30 orang dari Medan, asalnya dari Medan dan dari berbagai kampus. Ada juga dari Aceh, itu saya sudah ketemu, itu datang ke kampus YIN datang ke kampus Unhair, maksudnya datang ke Ternate begitu. Jadi tidak menutup kemungkinan kampus yang di bawah Kementerian Agama juga akan beradaptasi seperti itu. Itulah yang dimaksud dengan fleksibel tadi. Dan inovatif. Di sini kita diharapkan sebagai mahasiswa tidak menutup kemungkinan dosennya juga untuk membuat sesuatu yang baru ataupun menemukan hal-hal baru, ide baru, bisa juga teknik ataupun penemuan teori-teori baru yang bisa bermanfaat untuk semua orang. Kalau saya sendiri, kenapa sih kita ambil jurusan bimbingan konseling? Itu berdasarkan penelitian juga, banyak ternyata mahasiswa itu kuliah tidak sesuai dengan jurusannya. Ada juga penelitian menyatakan bahwa banyak juga mahasiswa tidak bekerja sesuai dengan jurusannya, begitu. Jadi dari sini kita bisa melihat yang paling dasar itu di Merdeka Belajar, maksudnya kita itu kuliah, kita itu bekerja sesuai dengan apa yang kita senang, apa yang kita nyaman, begitu. Kalau misalnya memang awalnya kamu tidak menjadi pilihan kamu jurusan ini, tapi sekarang kamu sudah semester 5, semester 7 begitu, tapi itu harus kamu ikhlaskan. Kamu harus menikmati proses yang Allah berikan hari ini. Kita berada di jurusan bimbingan konseling Islam misalnya, itu adalah suatu anugerah. Kenapa? Karena kamu nanti saat menjadi penyuluh agama, itu yang kita kasih, yang mendapat manfaat pertama itu adalah diri kita sendiri. Kalau misalnya nanti mau jadi dosen ataupun mau jadi guru kah atau mau jadi penyuluh agama, mau jadi konselor gitu kan, atau yang kerja di lapas misalnya. Itu kan yang mendapat manfaat pertama itu adalah diri kita sendiri sebenarnya. Kenapa? Karena kita memberikan informasi itu kepada orang lain, tentu yang paling pertama kita kan paham dulu, kita ngerti dulu, begitu. Jadi kita mau bantu ataupun mau bantu proses konseling, ya kan kita kan harus memahami bagaimana tahap-tahapannya, prosesnya, sehingga dia merasa dirinya keluar dari masalah itu, atau dia merasa dirinya lebih baik, dia merasa lebih tenang, lebih ikhlas begitu. Yang paling penting dia merasa dirinya sadar kalau misalnya yang dilakukannya itu tidak baik untuk dirinya sendiri begitu. Selanjutnya itu tadi. Selanjutnya di dalam Merdeka Belajar ini mahasiswa diharapkan itu lebih mandiri. Jadi jangan sedikit-sedikit kalau ada dosen baru aktif. Kalau ada dosen biar dilihat dosen ya kan. Kalau ada dosen baru mulai perkuliahan. Jadi harapannya itu jangan ada dosen baru kamu bergerak, kamu mengerjakan tugas karena mau dapat nilai, tapi itu kamu munculkan dari dalam diri kamu sendiri. Karena memang
saya kuliah itu karena keinginan saya, walaupun awalnya dari dukungan orang tua atau desakan orang tua, tekanan keluarga atau tekanan lingkungan misalnya ya. Tapi karena udah masuk di sini, udah masuk di jurusan Bimbingan Konseling Islam di kampus YIN Langsa, itu harapannya kamu bisa investasi. Ini kan kuliah ini kan investasi, investasi untuk diri kamu sendiri dan untuk masa depan kamu sendiri, begitu. Nggak apa-apa kita sekarang eh, nggak apa-apa kita sekarang susah, keringatan, kerjain tugas gitu ya, datang, habis biaya, habis semuanya lah, begitu. Tapi insya Allah semua yang kita lakukan hari ini, apa yang kita tanam hari ini, nanti akan kita dapatkan suatu hari nanti, begitu. Yang paling mendapat efek, yang mendapat manfaat pertama itu yaitu kita sendiri. Tentu nanti akan berdampak juga kepada keluarga kita, orang tua, adik-adik, dan bangsa dan negara serta agama, begitu. Selain itu, di dalam Merdeka Belajar kita juga diharapkan harus memiliki skill dan kemampuan, baik itu soft skill ataupun hard skill. Jadi maksudnya di sini kamu soft skill itu kan kemampuan-kemampuan misalnya kreativitas, membuat ide-ide baru ya, misalnya mengedit video, terus merapikan jurnal atau komunikasi dalam public speaking ya kan, terus keterampilan komunikasi dan keterampilan-keterampilan yang lain. Sekarang ini kita lihat kalau misalnya kita riset ke sekolah-sekolah, saat kita tanya siswa-siswa SD, SMP, apa cita-cita mereka? Mereka bercita-cita itu ada yang mau jadi apa? Jadi YouTuber, ada yang mau jadi gamers gitu ya, ada yang mau jadi programmer gitu, atau desain desain grafis misalnya, konten kreator, TikTokers misalnya. Kenapa? Sekarang ini sesuai dengan perkembangan zaman, banyak pekerjaan yang baru itu bermunculan. Bermula dari hobi, misalnya hobi kamu make up misalnya. Bisa juga itu dari hobi kamu, walaupun kamu jurusan bimbingan konseling Islam, tapi kamu memiliki hobi ataupun soft skill, kemampuan yang terpendam, ada bakat ataupun ada yang bisa kamu kembangkan dari diri kamu, itu bisa menambah nilai jual. Dan itu juga bisa menambah apa ya, eh, kemampuan kamu juga nanti di bidang karir kamu, misalnya dimanapun nanti misalnya kamu jadi penyuluh agama. Nanti kalau misalnya ada yang mau selain kamu memiliki tugas pokok sebagai penyuluh agama, di samping itu kamu bisa juga make up atau kamu bisa juga jadi pengusaha dan lain-lain. Disitulah maksudnya kita ini merdeka dalam belajar, kita belajar tapi suasananya menyenangkan, begitu. Suasananya memang kamu tidak menjadi beban, walaupun ya kita tahu pasti perkuliahan itu tentu akan ada tugas, ya kan? Tentu akan ada tugas, tetapi itulah tugas-tugas itulah yang membuat kita sebenarnya latihan. Dan semua itu tadi harus kamu ingat, semua yang kamu lakukan itu adalah investasi, investasi leher ke atas, investasi pengetahuan dari dosen-dosen, pengalaman-pengalaman itu, pengalaman-pengalaman yang kamu dapatkan. Jadi setiap semester harapannya itu mahasiswa itu selalu ada perubahan, gitu ya. Harus ada perubahan. Misalnya kamu sekarang semester 1 atau kemarin kamu semester 2, sekarang udah semester 3. Apa perubahan yang ada dalam diri kamu, yang kamu rasakan? Dampaknya untuk diri kamu sendiri, dampaknya untuk teman-teman, misalnya menahan marah misalnya ya, atau komunikasinya udah mulai percaya diri misalnya di depan umum atau di depan kelas misalnya gitu. Itu latihan-latihan yang sedikit itu, tapi rutin kamu latih terus, itu akan apa ya, akan menjadi pembiasaan, akan menjadi perubahan gitu. Jadi pertama kamu kuliah kita kuliah mendapatkan ilmu pengetahuan, terus di kuliah juga kita mendapatkan pengalaman, disitulah lahir perubahan.
Perubahan-perubahan itu yang kita harapkan kepada teman-teman semua, mahasiswa-mahasiswa BKI, Bimbingan Konseling Islam di IAIN Langsa, itu dimulai dari diri kita sendiri. Jadi untuk udah 10 tahun nih, ini 10 tahun sebagai evaluasi bagaimana lulusan-lulusan IAIN Langsa, apa aja yang sudah diberikan alumni-alumni untuk kampus misalnya. Terus itu apa saja ide-ide inovasi, penemuan baru yang diberikan oleh kampus. Misalnya kamu mau jadi YouTuber atau kamu mau jadi konten kreator. Itu dosen-dosen juga sering ataupun memberikan tugas misalnya membuat video. Jangan ditolak. Itu sebagai latihan kita untuk mengasah kemampuan kita, untuk membuat nilai jual kita juga. Karena memang sekarang zamannya zaman digital begitu. Kita gunakan kemampuan, keterampilan, keahlian kita itu sesuai dengan zaman saat ini. Misalnya nanti kamu, misalnya sekarang itu udah banyak juga ya di YouTube kita bisa cari informasi, misalnya praktik praktik misalnya konseling individual atau yang lain-lain semuanya sudah bisa. Kamu juga bisa melakukan itu praktik-praktik ataupun latihan-latihan itu dan diupload ke YouTube. Atau mau buat konten pribadi di YouTube juga boleh begitu. Dan itu juga bisa menjadi salah satu pendapatan yang apa ya, yang menjanjikan begitu. Karena saya sendiri, saya sudah pernah satu kali dapat penghasilan dari YouTube. Nah, dan itu memang harus rutin, konsisten, rutin, harus membuat ide-ide yang menarik, ide-ide yang bermanfaat. Apa ini kata kuncinya yang bisa kita, yang sering orang cari di YouTube itu apa, dan sering dicari oleh YouTube itu apa. Bisa juga kamu branding diri kamu dari TikTok, dari Instagram, dari mana, dari aplikasi Twitter misalnya, dari yang lain-lain. Dan itu apa, hasil akhirnya tetap kamu jangan lupa kita sebagai lulusan bimbingan konseling Islam yang kita bawa itu nilai-nilai keislaman. Jadi jangan pernah itu dilupakan. Dalam proses konseling juga kita harus menanamkan nilai-nilai keislaman dalam menyelesaikan masalah, misalnya Al-Baqarah 286. Kalau misalnya klien kita, siswa kita itu seorang yang muslim, bisa kita langsung lampirkan ayatnya misalnya begitu. Atau ayat-ayat yang lain begitu. Karena semuanya itu kan perasaan gelisah, tidak tenang ataupun was-was, itu kan hanya pikiran, hanya rekayasa pikiran kita. Padahal sebenarnya kalau kita sadar, kita ini sebagai manusia yang tugasnya mengabdi sebagai makhluk kepada Allah, tentu kita akan tahu apa yang kita lakukan ini baik atau tidak. Ini berpahala atau menambah dosa misalnya. Jadi harapannya inovasi yang kita lakukan saat ini yang paling pertama kita ubah yaitu memanage diri kita dulu. Bangun paginya jam berapa, terus pola tidur kita bagaimana, pola makan kita bagaimana, pola ibadah kita apakah sudah sesuai dengan SNI, Standar Nasional Indonesia, begitu ya. Karena banyak sekarang mahasiswa, ini kalau mahasiswa di IAIN Ternate itu saya riset, saya lihat kebanyakan mahasiswa yang bermasalah itu pola tidurnya bermasalah. Jadi atur pola tidur kamu, jangan suka begadang. Jangan tidur di atas jam 12. Itu sangat membuat semangat belajar kamu jadi menurun begitu. Jadi buat target-target selesai kuliah tepat waktu, buat inovasi, kerjakan tugas-tugas, terus juga ciptakan diri kita belajar belajar itu menyenangkan. Itu konsepnya dulu. Jadi jangan karena pelajarannya statistik ataupun metode penelitian terus tidak suka dengan mata kuliah itu misalnya, atau tidak suka dengan dosennya. Jangan, tapi harus diniatkan senang dengan mata kuliah ini, senang dengan dosennya, cepat selesai begitu. Mungkin itu aja dulu Ibu yang saya bisa sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator.
Baiklah, tepuk tangan yang sangat luar biasa kepada pemateri kita pada hari ini yang telah memberikan pemaparan materi yang sangat luar biasa dan spektakuler ya, bisa kita bilang. Nah, jadi selanjutnya kita langsung saja memasuki ke sesi tanya jawab untuk 3 orang penanya. Sebutkan nama dan dari instansi mana ataupun jurusan apa. Oke, baik, siapa yang ingin bertanya? Ini sangat baik loh pertanyaan untuk layanan bimbingan konseling di era Merdeka Belajar. Karena ini suatu tantangan saat kita layanan bimbingan konseling di era Merdeka Belajar ini suatu tantangan bagi kita. Bisa ada yang mau bertanya? Panitia dan untuk yang forum ya. Oke, untuk BKI. Gak ada yang bertanya nih? Ada? Siapa? Tulis tangan. Bentar dulu ya, Ya, siapa tunjukkan pertanyaannya. Oke, baik, panitia boleh dikasih mic-nya. Oke, silakan. Sebutkan nama dan dari instansi mana. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan saya untuk bertanya. Sebelumnya, saya Fira Yustira dari jurusan semester 5. Izin bertanya, Bu, bagaimana cara kita untuk meningkatkan personal branding kita untuk bisnis yang sedang kita jalani, misalnya bisnis henna gitu, Bu. Gimana, Bu? Bagaimana, Bu, mendengar suaranya? Ya, ya Ibu. Langsung dijawab atau? Kami tunggu 2 pertanyaan lagi ya, Bu. Sekian pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum. Baik, kita tunggu 2 pertanyaan lagi. 2 penanya yang Oke, baik, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fadila dari Badan Universitas Islam. Saya ingin bertanya kepada pemateri kita hari ini, yaitu apa strategi untuk meningkatkan efektivitas komunikasi antara guru, siswa, orang tua dalam lingkungan pembelajaran saat ini. Terima kasih. Oke, baik. Pertanyaan yang terakhir. Dari siapa? Ini dari cowok-cowoknya nih, nggak ada yang mau bertanya. Oke ya. Ada lagi ya. Oke. Baik, Bu, kita mengumpulkan ada 2 pertanyaan. Yang pertama dari Vira dan juga dari Nur Fadila.
Nah, pertanyaan Vira, apa kami ulang atau gimana, Bu? Recording in progress. Oke, baik. Bu, mendengarkan suara kami. Bu, dengar suara. Halo, iya Bu, sudah. Oke. Bu, kita mengumpulkan dua pertanyaan. Yang pertama dari Vira Yusira dan juga dari Nur Fadila. Nah, yang pertama pertanyaannya bagaimana caranya membranding diri ya dari bisnis. Beliau mungkin memiliki bisnis dari henna. Nah, bagaimana cara membrandingnya biar. Dan juga yang kedua ada pertanyaan dari Nur Fadila, strategi komunikasi antara guru dan juga siswa. Demikian Ibu. Oke, baik, terima kasih. Jadi untuk yang pertama, membranding produk kita itu sebenarnya kalau misalnya kita mau banyak yang beli, tentu kualitas dari produk kita juga itu harus bagus, ya kan? Pelan-pelan kamu pelajari, semakin sering kamu latihan, semakin banyak nanti yang kamu tangani atau klien kamu atau yang menggunakan jasa kamu, henna misalnya. Terus jangan lupa untuk posting dan sebarluaskan semuanya yang sudah kamu lakukan. Jadi kualitas dulu kamu jaga, dan tentu bisa juga kamu tambahkan dengan promo ataupun diskon begitu. Itu untuk menarik setiap orang untuk mau menggunakan jasa kamu begitu. Dan yang paling bagus itu jasa itu tidak hanya disebarluaskan melalui media, tapi dari mulut ke mulut. Itu promosi yang paling bagus. Kenapa? Karena kalau misalnya produk kamu bagus dan berkualitas, tentu orang akan lihat ini henanya ambil pesan sama siapa. Jadi nanti akan tersebar luas sendiri karena memang kualitasnya sudah bagus misalnya. Jadi pelan-pelan kamu latihan terus dan jangan pernah berhenti, tetap konsisten. Kalau misalnya saat ini mungkin masih banyak kekurangan ataupun ada yang netizen yang mengkritik ataupun memberikan saran, kamu terima. Tapi kalau misalnya yang menghina ya sudah diabaikan saja. Tapi itu jadikan sebagai motivasi, sebagai penguat untuk kamu tetap berkembang dan bertumbuh begitu. Jadi tidak ada yang tidak mungkin. Nanti bisa juga kolaborasi. Selain kualitas kamu jaga, terus share ke sosial media, buat promo-promo atau diskon, buat kerjasama, kolaborasi, misalnya paket dengan beberapa orang yang memang menggunakan jasa itu, misalnya yang untuk wedding, terus juga gabung di komunitas orang-orang yang suka dengan usaha itu, begitu. Jadi tidak menutup kemungkinan semakin lama nanti produk kamu juga akan terkenal. Terus sebarluaskan itu di sosial media, jangan cuma di WA, status WA doang, tapi di Instagram, terus di YouTube juga bagaimana manfaatnya atau bagaimana tips-tipsnya bisa kamu share dan bisa menarik peminat atau pelanggan untuk menggunakan jasa kamu. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, komunikasi guru dengan siswa, apalagi kita sebagai guru muda dan siswa-siswa sekarang yang semakin dibilangnya
banyak karakter, banyak perilaku sikap yang mungkin kadang ada yang sesuai, ada yang tidak sesuai begitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya perlakuan siswa kamu tidak sesuai dengan keinginan kamu, itu bukan tanggung jawab kamu untuk apa? Membalasnya begitu. Itu sudah di luar tanggung jawab kamu. Kalau misalnya kamu sudah berikan yang terbaik, biasanya manusia kan seperti itu. Sudah memberikan yang terbaik, terus berharap akan kembali diberikan apa ya, timbal balik begitu ya. Kita kan biasanya manusia berharap aku kan udah buat baik sama ini siswa ini siswanya ini nggak ngerti gitu ya, nggak, harapannya mau ngerti, harapannya disuruh buat baik juga begitu. Tapi kenyataannya kita sedang diuji, punya siswa yang tidak menyenangkan misalnya, punya siswa yang tidak sesuai dengan keinginan kita, yang sulit untuk dikasih tahu. Itulah kenapa guru itu mulia, karena memang harus banyak sabar mengolah hati, memanajemen diri untuk bersikap, bertindak, menulis dengan kata-kata yang tidak menyalahi aturan. Jadi memang komunikasi, kalau kamu mau siswa kamu berubah, pertama kita ubah dulu diri kita. Kita juga sebagai guru mungkin perlu introspeksi, perlu berkaca, melihat apa yang kurang di diri saya. Kenapa siswa saya belum paham juga begitu. Tapi kalau misalnya sudah kita buat maksimal, ternyata siswanya juga dikomunikasikan dengan baik, tidak mengerti, tidak ini, baru melakukan proses yang sesuai dengan prosedur di sekolah. Misalnya dipanggil siswa atau diberikan layanan konseling individual atau layanan-layanan yang lain yang membuat pelan-pelan si siswa akan berubah. Kenapa siswa itu seperti itu? Karena masa perkembangannya memang pada masanya seperti itu. Jadi kita di era Merdeka Belajar ini, bagaimana caranya siswa dan guru itu sama-sama senang dan tercapai pembelajaran yang sesuai dengan tujuan di awal begitu. Jadi komunikasi itu dari gaya kita berbicara, dari gaya kita menerima si siswa itu, tentu dia akan rasakan ini guru ini betul-betul tulus, ikhlas, mau membantu atau cuma mau apa ya, begitulah. Gitu. Jadi memang dari awal yang paling pertama kita ubah itu selalu diri kita dulu. Jangan berharap orang berubah karena itu di luar kemampuan kita, tapi kita beritahu pelan-pelan, kita komunikasikan dengan baik, berikan layanan-layanan yang sesuai dengan kebutuhan si siswa kita. Terus itu kalau misalnya perlu dipanggil orang tuanya kunjungan rumah ataupun apa ya, konferensi, boleh konferensi kasus di sekolah juga boleh, tergantung bagaimana kebutuhan siswa ini. Baru insya Allah nanti pelan-pelan. Kalau jurus itu sudah semua dikeluarkan tidak berubah juga, jurus terakhir biasanya kalau saya itu doa, gitu ya, doakan si siswanya, doa juga, atau panggil siswanya secara bersama-sama, doakan dia gitu. Kalau saya seperti itu. Jadi perlunya pelan-pelan lah kalau untuk merubah siswa itu, karena itu tadi seseorang itu bisa berubah karena ada pengetahuan ditambah pengalaman. Perlu dikasih tahu dulu, terus itu mungkin nanti ini jadi pelajaran, jadi pengalaman buat dia, nanti insya Allah dia akan berubah. Jadi jangan berharap orang berubah kalau kita juga belum berubah. Makanya yang kita ubah itu ke dalam. Ya, diri kita dulu kita ubah, pelan-pelan sekitar kita juga akan berubah. Begitu. Begitu moderator. Oke, baik. Terima kasih kita ucapkan kepada pemateri kita yang telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Gimana? Pertanyaannya puas dengan jawabannya? Dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari? Saya. Nah, sebelum kita tutup, tidak lupa untuk materi closing statement dari pemateri. Kepada Ibu kami persilakan. Jadi di sini sebagai mahasiswa kita harus memiliki kreativitas, inovasi, memiliki semangat, ya, memiliki semangat belajar, semangat berjuang. Tugasnya sekarang
sebagai mahasiswa itu sebagai agen perubahan, buatlah diri kita berubah. Pelan-pelan, sedikit demi sedikit, insya Allah nanti semua harapan cita-cita akan bisa terwujud kalau misalnya kamu ikhlas menjalani. Walaupun ini memang berat misalnya ya, dosen-dosen misalnya memberikan tugas-tugas, tetapi percayalah itu semua untuk kebaikan kita, kebaikan kita sebagai mahasiswa. Jadi ditingkatkan semangatnya, semangat belajarnya, terus dengan adanya Merdeka Belajar ini membuat kita untuk lebih senang lagi, senang lagi dalam belajar. Profil pelajar Pancasila yang harus kita tekankan, Pancasila itu yang paling pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kita sebagai umat beragama Islam, ya kan, apalagi sebagai lulusan bimbingan konseling Islam, jangan lupa itu tadi, keislaman itu harus kita tanamkan dalam diri kita. Yang kita ubah diri kita dulu, baru sekitar kita akan ikut berubah. Mungkin itu saja, saya kembalikan. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Closing statement-nya sangat luar biasa. Kita harus inspiratif ya ke depannya.